Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiana dengan NIM 206500015. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengantar mikrokontroler dan hal-hal mengenai mikrokontroler. Yang dimana yang pertama di sini adalah pengertian mikrokontroler. Yang dimana mikrokontroler adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip IC atau integrated circuit dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Pada dasarnya, sebuah IC mikrokontroler terdiri dari satu atau lebih inti prosesor atau CPU, memori, RAM, dan ROM, serta perangkat input dan output yang terdapat di program. Kemudian di sini pembahasan tentang bagaimana pengaplikasiannya mikrokontroler dikendalikan secara otomatis seperti yang pertama, sistem kontrol mesin mobil. Yang kedua ada perangkat medis pengendali jarak jauh. Yang ketiga ada mesin. Yang keempat ada peralatan listrik. Yang kelima ada mainan. Dan yang keenam ada perangkat-perangkat yang menggunakan sistem tertanam lainnya. Oke, selanjutnya ini adalah gambar contoh bentuk mikrokontroler. Berikut ini adalah diagram blok dan struktur mikrokontroler serta penjelasan singkat tentang bagian-bagian utamanya. Oke, yang pertama di sini ada CPU. Di mana CPU adalah otak mikrokontroler. CPU bertanggung jawab mengambil instruksi fetch, menerjemahkan dekode, lalu akhirnya dieksekusi atau execute. Fungsi utama CPU adalah mengambil dan mengkode instruksinya. Yang kedua yaitu memori atau penyimpanan. Fungsi memori dalam mikrokontroler sama dengan mikroprosesor. Memori ini digunakan untuk menyimpan data dan program. Yang ketiga yaitu port input atau output paralel. Yang dimana port input atau output paralel digunakan untuk mendorong atau menghubungkan berbagai perangkat seperti LCD, LED, printer, memori, dan perangkat input atau output yang lainnya ke mikrokontroler. Selanjutnya yaitu yang keempat, port serial atau serial port. Port serial menyediakan berbagai antarmuka serial antara mikrokontroler dan peripheral lainnya seperti port paralel. Yang kelima ada pengatur waktu dan penghitung atau timer and counter. Timer and counter adalah salah satu fungsi yang sangat berguna untuk mikrokontroler. Mikrokontroler mungkin lebih dari satu timer dan counter. Keenam adalah analog to digital converter dan pengonversi analog ke digital atau bisa disebut dengan ADC. Konverter ADC digunakan untuk mengubah sinyal analog ke bentuk digital. Selanjutnya yaitu digital to analog converter atau pengonversi digital ke analog atau bisa disebut dengan DAC. DAC melakukan operasi pengembalikan konversi ADC. DAC mengubah sinyal digital menjadi format analog. Ke-8 yaitu kontrol interupsi. Kontrol interupsi atau interrupts control digunakan untuk menyediakan interupsi atau penundaan untuk program kerja. Selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan mikrokontroler, yang dimana keunggulan atau kelebihan utama dari mikrokontroler. Yang pertama di sini mikrokontroler bertindak sebagai mikrokomputer tanpa harus ada komponen digital tambahan lainnya.
Yang kedua yaitu dapat mengurangi biaya dan ukuran sistem karena integrasi yang lengkap dalam sebuah mikrokontroler. Yang ketiga yaitu penggunaan mikrokontroler sederhana dan mudah untuk memecahkan masalah dan pemeliharaan sistem. Selanjutnya yaitu kekurangan dari mikrokontroler. Yang dimana pertama mikrokontroler memiliki arsitektur yang lebih kompleks daripada mikroprosesor. Yang kedua, hanya melakukan eksekusi dalam jumlah terbatas dalam waktu yang bersamaan. Yang ketiga, kebanyakan hanya digunakan dalam peralatan-peralatan mikro. Yang keempat, tidak dapat terhubung dengan perangkat yang berdaya tinggi secara langsung. Oke, lanjut pada materi kedua yaitu hal-hal mengenai tentang mikrokontroler. Hal-hal mengenai mikrokontroler yang dimana ada arsitektur, dimana ada von Neumann architecture, memiliki sebuah data bus yang dipergunakan untuk fetch, instruksi, dan data. Program atau instruksi dan data disimpan pada memori utama secara bersama-sama. Harvard Architecture memiliki bus data dan instruksi yang terpisah. Selanjutnya memungkinkan eksekusi dilakukan secara bersamaan. Kemudian ada instruksi yang dimana ada CISC atau Complete Instruction Set Computer. Di mana di sini memiliki lebih dari 80 instruksi. Kemudian adanya instruksi yang bekerja seperti sebuah makro sehingga memungkinkan untuk menggunakan sebuah instruksi menggantikan beberapa instruksi sederhana lainnya. Selanjutnya yaitu memori. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.